Jadi Kaskus itu sistemnya, kalau ada berita, maaf agak kecil tulisannya, dia bisa komentar di bawahnya. Jadi misalnya ada kena flu, Pak Prabowo Subianto batal kampanye, terus disebut di situ stroke ringan. Jadi si Fufafa ini komentar stroke ringan. Lanjut, next. Nah, kemudian di sini juga, jadi udah dibela-belain jadi mualaf, ditinggalin istri dan lain sebagainya. Saya sampai tidak dibacain dong, nggak apa-apa. Iya. Biar jelas. Nanti sampai malam nanti yang dibacain semua. Tapi ini salah satunya misalnya, udah dibelain jadi mualaf, ditinggalin istri, putra, kemudian homo, ya, kemudian maaf ini kasar sekali, biji tinggal satu. Prabowo nilai ada banyak pemain di Indonesia pandai acting. Dia terus nulis juga, keponakan lu juga jago acting di ranjang. Maaf ini bawahnya tidak kuasa saya baca ya. Dini, Dini gitu. Lanjut, next. Nah, gitu. Ini mohon maaf saya tidak tega untuk membacanya, ya. Sapi. Bagi Polri yang memiliki alat yang sebenarnya alat itu dibiayai oleh rakyat untuk mengetahui identitas siapa sebenarnya Fufafa. Sebenarnya meskipun kita tahu, ya saya sudah tahu 2 minggu yang lalu dan alhamdulillah salah satu media bocor halus sudah menyampaikannya kemarin bahwa sebenarnya BSSN pun, ya Badan Cyber dan Sandi Negara, sebenarnya sudah menyampaikan bahwa Fufafa adalah orang yang selama ini kita sebut 99,9% adalah wakil presiden terpilih. Suryo tidak berani melaporkan Intan. Kenapa? Saya jelaskan. Hanya isu tentang Fufafa ini menjadi isu yang menurut kalian paling handal untuk menjatuhkan Mas Gibran. Kalau kalian membuktikan, saya juga akan buktikan. Pembuktian kalian bisa saya buktikan sebaliknya. Saya disumpah, saya bersama saudara wakil presiden disumpah untuk menjalankan undang-undang dasar dan untuk menjalankan undang-undang. Jadi kalau ada pelanggaran hukum, ya tidak ada pilihan lain, saya harus tegakkan hukum. Jadi saya menghimbau, menyampaikan kepada semua unsur, istilahnya yang pernah menyimpang, kembalilah ke jalan yang benar, jalan yang lurus. Sehebat apapun Roy Suryo mau membuktikan akun Fufafa, sekeras apapun ancaman DJ anak jenderal, semuanya tidak akan berarti. Yang berarti adalah keputusan Pak Prabowo Subianto. Pak Prabowo Subianto adalah manusia biasa seperti kita. Bedanya beliau adalah Presiden Republik Indonesia. Pak Prabowo kemarin jadi presiden adalah wasilah dukungannya Gibran Rakabuming Raka dengan bapaknya. Akankah Pak Prabowo mendengarkan Roy Suryo? Ya, kita lihat saja nanti. Tapi ingat, Pak Prabowo adalah orang biasa, manusia seperti kita, punya perasaan, punya ketersinggungan dan lain sebagainya. Pak Prabowo juga punya manusia sebagai pemaaf. Pak Prabowo mungkin di atas rata-rata rasa pemaafnya. Ini juga bisa dilakukan oleh Pak Prabowo. Tetapi apakah Pak Prabowo yang sebagai manusia biasa itu akan mendengarkan cuitan-cuitan jahat yang diarahkan kepada dirinya oleh akun Fufafa? Ya, kita tidak tahu juga. Yang jelas ini adalah dilema. Pak Prabowo menjadi Presiden Republik Indonesia itu dengan susah payah. Bahkan beliau sering menyampaikan di pertemuan-pertemuan baik di Nasdem, baik di Golkar, baik di partai-partai lain, saat ada acara beliau bahwa mengatakan menjadi presiden dia itu jatuh bangun dan sangat lama prosesnya. Apakah yang sudah jadi presiden saat ini akan serta-merta merusak tatanan itu? Ya, kita lihat saja nanti. Yang jelas ini terus bergulir di masyarakat tentang akun Fufafa. Roy Suryo terus menjelaskan bagaimana penjelasannya tentang akun Fufafa, tentang tweet-tweetannya, tentang apa yang sudah dihapus, kemudian nomor HP dan lain sebagainya. DJ anak jenderal juga sepertinya memberi tekanan kepada Roy Suryo, menunggu Roy Suryo melaporkan dirinya agar dirinya bisa membeberkan
Roy Suryo juga. Apakah ini hanya GRAS, hanya perang urat saraf atau apa? Ya kita tidak tahu juga. Yang jelas ini rumit dan pelik. Mungkin bagi pemilik akun Fufufafa yang sesungguhnya tidurnya mungkin tidak nyenyak. Tapi siapa juga sebenarnya kita juga tidak berani mengklaim. Karena kita bukan ahlinya. Kita hanya penikmat media sosial. Yang jelas akun Fufufafa ada pemiliknya. Tidak mungkin tidak ada pemiliknya.